Recording in progress. Nah, sudah semua lah ngerjakan login prosesnya. Atau ada yang error kah? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut, bikin file style CSS-nya untuk form login. Sudah semua lah kira-kira. Jadi biar Ibu lanjut, kita bikin file style-nya. Udah semua kah? Udah, Bu. Aman lah, sudahlah. Oke, kita lanjut. Bikin file CSS-nya untuk form login. Kita beri nama file formatnya CSS. Oke. Terus kita bikin di sini body background. Cari background image URL. Nah, di folder image itu ada beberapa foto ya. Beberapa foto yang bisa kalian pilih. Atau mau misalnya foto dari pribadi aja bisa. Asalkan tahu format gambarnya PNG atau JPG. Nah, terserah aja fotonya bebas. Jadi karena file gambarnya itu ada di folder image, jadi kita panggil dulu nama foldernya image. Nah, baru kita pilih gambarnya mau yang mana. Oke. Ini style untuk homogene. Terus kita kasih di sini kelas untuk container. Kita kasih di sini lebarnya 30% boxnya ya. Boxnya terus margin top 10%. Box shadow-nya box shadow terus warna hijau. Padding-nya 10%.
Lalu kita kasih background color di boxnya. Ini di boxnya ya, background color. Kita kasih warna putih aja. Ini bebas ya, misalnya kalian mau warna abu-abu, grey, terserah. Nah, itu kasih mau warna putih aja. Sudah. Ini kita bikin CSS untuk form login. Nah, kalau sudah ngetik ini, kita bikin file header. Jadi file header itu isinya adalah menu-menu untuk hak akses si admin. Jadi dengan file itu, cukup satu file itu, di file-file lainnya tinggal kita panggil aja namanya, nama filenya. Jadi nggak perlu kita ketik manual lagi. Cukup satu file aja kita bikin untuk pembuatan menu pada aplikasi perpustakaan kita. Jadi kita bikinlah file baru, namanya header. Nah, di file header ini kita bikin validasi untuk login. Misalkan kalau dia udah dapat username dan password untuk admin dan usernya, dia kan wajib ngisi itu di form login, wajib ngisi username dan password. Tapi kalau misalkan kita langsung mengcopy atau langsung ngetik localhost, nama foldernya kan praktikum web, terus tuh langsung kita klik nih home PHP, jadi dia bakalan muncul, Anda harus login dulu. Nah, kita bikin validasinya di header sini aja. Kita bikin validasi bahwa setiap pengguna itu wajib login dulu dan wajib punya username dan password. Nah, kayak biasa kita panggil file koneksinya. Session start. Session start. If set variable session. Nah, kita panggil nama variable session, terus isinya itu nama, maka echo. Nah, misalnya nih, dia tidak login. Bentar. Lanjutlah. Jadi kalau misalnya pengguna itu nggak login, maka akan kita tampilkan pesan Anda harus login dulu. Kita pakai link. Login. Klik di sini. Nah, kita bikin link. Terus text. Nah, ini validasi bahwa
setiap pengguna wajib login dulu dan wajib menginput username dan passwordnya. Lalu kita bikin sini variabel nama. Session. Save. Nah, ini dia. Kita bikin file HTML. Nah, udah ketuk tipe. HTML. Body. Dalam HTML itu ada heading. Heading itu ada title. Nah, di dalam heading, titelnya aplikasi perpustakaan. Syarat. Terus data name pivot. Ini tadi ya untuk layoutnya biar lebih responsif dan bisa menyesuaikan. Gitu. Nah, ini kita dulu lah doc tipe HTML heading. Nah, di node link ini kan ada link template aplikasi. Ini silakan kalian copy ya. Silakan kalian copy. Terus kalian buka di browser. Nah, ini template yang akan kita bikin. Jadi, kalian copy ininya aja, linknya. Link ininya, ini adalah baris keberapa nih? Nah, link yang ini, link rel style sheet sampai JavaScript-nya. Nah, sampai situ sudah. Lalu paste di form header. Di form header-nya. Di sini. Sudahlah. Kalau sudah, biar ibu lanjut. Sudah, sip lah. Nah, belum. belum kah? Nah, tadi buka dulu linknya, terus copy, buka di browser, ada tuh tulisannya try it yourself. Nah, terus copy yang ini 1, 2, 3, dan 4. Dari sini. Jadi nanti kita bikin ini, kayak gini template-nya. Oke,
Lanjut ya. Nah, pertama kita bikin header-nya dulu. Di bagian atasnya kita bedakan header dan bodinya. Di dalam header itu isinya div class dulu strong text. Margin terus kita bikin judul di sini pakai heading 1. Jadi tulisannya besar aplikasi perpustakaan. Oke. Terus kita bikin nih teks, tapi teksnya berjalan. Nah, kalau bikin teks itu formatnya P itu panjangannya adalah paragraf. Nah, terus untuk atribut supaya teksnya bisa berjalan, atribut HTML-nya adalah marquee. Terus kita isi di sini. Nah, isi di sini dengan nama kalian, menandakan bahwa kalian yang bikin aplikasinya. Nanti kan dikumpul ya di akhir pertemuan nanti. Praktikum pemrograman web 2 ya. Web 2. Terus Fakultas Teknologi Informasi 2021. Terus kita bikin di sini untuk menunya. Nah, kelas. Menyebar. Modularnya dark, terus master dark. Kita bikin link untuk menunya. LI atau list item. Nah, kita bikin menu untuk home. Nah, iklas. Nah,
Ini kita bikin link untuk menu beranda. Menuju platform. Oh, ini kurang penutup. Nah, yang silakan dibuka note link-nya. Nah, di sini kan ada nih link CSS pada form header. Itu di copy, terus kalian paste di bawah sini. Nah, ini fungsinya apa linknya? Fungsinya adalah kita kan mau bikin icon di bagian menu supaya lebih menarik tampilannya. Jadi harus connect ke sini, ke font awesome-nya lewat link itu. Oke, lanjut kita bikin menu, tapi menunya itu drop down, jadi bisa ada pilihan beberapa menu. Nah, setelah penutup ini, kita enter ya, untuk menu drop down. Klik kelas. Nah, item, drop down. Ini bukan tanda petik di depan sama di belakang. Drop down. Terus kita kasih nih ikonnya shortcut. Ya.
huruf besar semua aja deh. Biar sama beranda. Tadi input. Nah, baru menu drop down-nya ada di bawah. Drop down item. Nah, ini kita menuju link input data buku. Jadi input isi di sini teksnya input data buku. Nah, copy paste ya. Nah, sama aja. Jadi yang kita rubah adalah input data anggota. Lalu yang dirubah teks ini anggota. Terus satu lagi input data user. Nah, itu. Terus kita bikin lagi nih menu yang kedua untuk datanya. Ini kan udah input nih. Nah, terus kita bikin lagi. Nah, ini kalian copy aja. Biar nggak capek ngetik lagi. Nah, yang diganti itu di bagian sini. Ini kan input. Kalian ganti data. Terus kalian ganti di sini. Semuanya jadi data data anggota ya. Data buku dulu. Terus di sini data anggota, data user. Nah, ini. Jadi yang di copy tadi dari link kelas nav item dropdown sampai menutup linknya. Terus yang diganti yang ini data. Terus di bagian linknya di hrefnya ini isi dengan data buku. Terus tampilannya data buku. Nah, nanti kita bakalan bikin file ini. Ada input data buku, input data anggota, dan input data user. Jadi semuanya pakai underscore. Underscore aja. Oke. Nah, satu lagi kita bikin untuk peminjaman. Untuk peminjaman, ini sama aja. Yang ini kalian ganti jadi peminjaman. Terus linknya tuh kita bakalan bikin file nanti namanya data pinjam buku. Terus ini ganti pinjam buku. Terus bikin lagi data
Peminjaman buku. Nah, ini hapus karena cuma 2 menu aja di menu peminjaman. Nah, yang terakhir kita bikin untuk menu untuk logout-nya. Kita bikin logout. Kita ini untuk menu logout-nya. Ya, itu tadi kita bikin file header. Sampai sini ada yang ditanyakan kah? Tahu ada yang masih belum selesai? Sudah, Bu. Adalah kita tes buka filenya, file loginnya aja. Soalnya kan belum ada file home-nya, jadi kita belum bisa login. Praktikum web semester 6. Kita buka file loginnya. Nah, ada yang kurang ya? Oke, kita cek dulu. Di file login, apakah ada yang ketinggalan?
login. Oh iya, di sini di bagian inputnya lupa naruh kelas. Jadi biar dia lebih menarik, kita kasih form control. Nah yang ini form controlnya, copy lah. Terus tuh taruh di bagian inputnya. Jadi supaya inputan teksnya ini menarik. Coba kita refresh. Nah ini tadi fungsi JavaScript-nya. Nah udah kita buat tadi lah. Nah itu tadi silakan tambahkan kelas form control di form login di bagian input text untuk username dan juga password. Terus coba refresh ulang. Oke, lanjutlah kalau sudah. Tadi kita udah bikin form header. Selanjutnya kita mau bikin form home untuk login user, login untuk admin. Kita bikin form home. Oke, kita panggil form koneksi include header. Kita masukkan form koneksi header. Benar, header. Nah, di file form ini nggak perlu kita masukkan koneksi karena dia cuma tampilan untuk selamat datang. Jadi nggak ada query input data. Jadi cukup masukkan include header-nya. Oke. Kita bikin file HTML. HTML. Body. Terus di dalam HTML itu ada heading. Di dalam head itu ada title. Aplikasi